Halo semua, perkenalkan aku Aurelia dan temanku Ara. Kami berdua akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul Waspada Cyber Grooming Demi Terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045. Studi persepsi siswa SMP Negeri Yogyakarta. Nah, apa sih sebenarnya cyber grooming itu? Cyber grooming adalah bentuk kejahatan digital yang menjerat korban yang masih di bawah umur dengan memanfaatkan teknologi untuk mencari calon korban dengan sengaja yang memiliki potensi baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi untuk dilecehkan ataupun ditipu. Adapun untuk penelitian kami ini sebenarnya dilatar belakangi oleh keresahan atas maraknya kasus-kasus kejahatan di ruang digital yang menyasar remaja. Berdasarkan data SafeNet Indonesia yang disampaikan oleh Kementerian Perempuan dan Anak, pada tahun 2024 saja, kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya naik 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana korban dengan rentang usia di bawah 18 tahun sebesar 26% atau 123 kasus. Adapun kasus yang paling banyak terjadi pada bentuk penyebaran konten foto dan video pribadi tanpa izin dan kejahatan cyber grooming. Serem juga ya. Padahal, remaja yang menggunakan internet di Indonesia angkanya cukup besar loh. Menurut data yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, disebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia dengan pemakai tertinggi saat ini adalah generasi Z dengan rentang usia 8 hingga 23 tahun. Kebayang nggak sih jika kejahatan di ruang maya ini banyak memakan korban remaja? Akan seperti apa masa depan generasi bangsa kita? Dan bagaimana pula dengan harapan untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045? Padahal, kita yakin bahwa jejak digitalmu adalah masa depanmu. Karena keresahan itu, kami jadi penasaran nih, sebenarnya seberapa dalam sih pemahaman dan pengetahuan remaja di kota Yogyakarta mengenai kejahatan di dunia maya? Dan apakah mereka tahu dengan istilah cyber grooming? Penelitian ini berhasil mengumpulkan jawaban dari 113 orang pelajar SMP Negeri Kota Yogyakarta melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam pada 7 orang siswa yang aktif dalam kegiatan organisasi sekolah, di mana total keseluruhannya ada 120 orang siswa dengan persentase 42,5% laki-laki dan 57,5% perempuan. Temuan penelitian ini mendapatkan informasi bahwa rata-rata waktu yang mereka habiskan dalam menggunakan internet, di mana 43,4% menyebutkan menghabiskan waktu sekitar 4-6 jam sehari, kemudian 31% menyebutkan lebih dari 6 jam, dan 24,8% menyebutkan hanya 1-3 jam. Sementara sisanya 0,8% menyebutkan kurang dari 1 jam dalam menggunakan internet setiap harinya. Jawaban ini menunjukkan ternyata cukup beragam waktu yang mereka habiskan dalam berselancar di dunia maya. Mereka juga menyebutkan sebagian besar aktivitas berinternet itu dilakukan untuk bersosial media, mengerjakan tugas sekolah, bermain game, curhat, sharing foto, mencari hiburan, bahkan saling bertukar informasi. Adapun sosial media yang paling sering mereka akses adalah Instagram, TikTok, YouTube, dan aplikasi game online. Kesimpulannya, 100% menyebutkan mereka sudah memiliki sosial media. Nah, salah satu potensi kejahatan yang terjadi di ruang digital diawali oleh pelaku menjadi pengikut melalui sosial media. Dari penelitian ini, disebutkan bahwa hanya 8,8% responden mengenali semua pengikut sosial medianya. Sisa responden yang lain menyebutkan hanya beberapa yang mereka kenal. Walaupun mereka ada yang mengenal dan tidak, para responden menyebutkan mereka nyaman-nyaman saja dan percaya untuk berbicara dengan orang yang baru saja mereka temui secara online. Sebanyak 54,9% menyebutkan merasa nyaman dan percaya, sementara 45,1% menyebutkan tidak nyaman berbicara dengan orang lain yang dikenal melalui sosial media. Tentunya hal ini menjadi warning bagi kita semua loh, agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial dan memahami modus-modus kejahatan yang barangkali akan menyasar kita sebagai remaja.
Karena dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa remaja pada rentang usia 12 hingga 16 tahun memiliki ketertarikan dengan hubungan sosial. Maka ketika menggunakan internet akan tertarik dengan obrolan dan komunikasi. Meski demikian, sebagai remaja kita harus memahami bahwa faktanya seseorang di internet bisa jadi tidaklah seperti yang kita bayangkan. Jadi, hati-hati ya teman. Terkait dengan topik cyber grooming, temuan penelitian ini menyebutkan bahwa 23,9% responden menyebutkan pernah diminta informasi pribadi melalui sosial media oleh pengikut mereka yang tidak dikenal. Sedangkan 76,1% menyebutkan tidak pernah diminta data pribadinya. Jadi sebenarnya masih aman sih. Hanya saja kita tidak boleh menutup mata dengan jumlah yang 23,9% itu ya teman-teman. Karena modus-modus mengarah kepada kejahatan bisa saja terjadi. Adapun pemahaman responden penelitian terkait istilah cyber grooming, sebanyak 56,6% responden menyebutkan mengetahui tentang cyber grooming. Dan 43,4% menyebutkan tidak mengetahui sama sekali apa itu cyber grooming ini. Berikut adalah yang dipahami oleh responden mengenai cyber grooming. Meski mereka mengetahui mengenai cyber grooming, akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah banyak remaja tidak mengetahui apa langkah selanjutnya yang ditempuh jika mereka menjadi korban cyber grooming. Seperti halnya dari hasil temuan penelitian ini yang menceritakan pernah menjadi korban cyber grooming dan tidak tahu harus melapor kemana dan memilih menutup rapat cerita tersebut dari orang tua, guru, bahkan teman-teman karena khawatir tidak diperbolehkan lagi menggunakan handphone. Meskipun secara psikis dan mental mereka sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak mudah percaya dengan orang yang ditemui di internet, dan tidak membagi data pribadi dalam bentuk apapun kepada orang lain, serta melakukan pemblokiran nomor-nomor yang mengarah kepada tindak kejahatan. Nah, buat teman-teman yang barangkali sudah terlanjur masuk pada kategori korban cyber grooming ini, kalian dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya orang tua, guru BK di sekolah, bahkan menghubungi layanan SAPA 123 Kementerian Perempuan dan Anak, atau unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak terdekat yang ada di kotamu ya. So, stay safe ya teman-teman dan ingat jejak digitalmu adalah masa depanmu.